tanggal 18 Januari kita menanam duren tambal sulam. Ini ada di daerah Tegal, Balapulang, Desa Kalibakung. Ini tambal sulam yang pertama. Ini sulam yang kedua. Ini kita tanam musangking. Ini yang recovery, udah umur 3 tahun, udah bagus sih ini, udah umur 3 tahun. Mungkin ini bisa dikatakan bukan recovery sih, lebih ke perawatan. Besok kita akan bikin pusaran, digali supaya akarnya keluar, supaya dia ada nafas. Kita akan gali, kita akan bersihkan di sekelilingnya. Ini durian bawor, dan yang ini durian bawor juga nih. Ini durian bawor, nanti kita akan temburkan tanahnya lagi, kita akan perlebar dan kita akan lakukan pemupukan. Dan ini nanti kita akan pruning kemungkinan di hari Minggu besok. Ini juga durian bawor, kita akan lakukan recovery karena ini terlalu dalam ya, nggak keluar akar. Dan ini udah 3 tahun juga nih, pertumbuhannya juga kurang memuaskan. Ini ketinggian estimasi di kisaran 3 meteran. Harusnya udah berbuah mungkin ya kalau dirawat dengan baik, dengan cara yang benar. Karena kita minim ilmu. Ini ada durian bawor juga nih. Ini juga nanti akan dilakukan penggemuran dan pemupukan. Untuk pruning ya, kita akan lakukan pruning juga besok karena ini waktunya udah sore. Dan di sini ada pohon alpukat juga. Ini kita sulaman yang ketiga. Ini ketiga. Ini yang ketiga, tambal sulam yang ketiga. Ini kita tanam durian musangking. Nah, ini tambal sulam yang keempat. Ini tambal sulam yang keempat. Ini duri hitam. Nah, ini kita akan sudah dilakukan busut ya, sudah sesuai standar nih untuk penanamannya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan, karena di sini tanahnya luar biasa bagus ya, gembur dan hitam, bagus banget kalau durian ini dirawat dengan benar. Ini durian nggak tahu namanya, mungkin ini entah musangking entah bawor. Kayaknya sih kalau lihat dari daunnya sih bawor, karena lebih banyak bawornya nih. Dulu saya nanam lebih banyak bawor. Nah, ini tadi saya mau melakukan pemupukan menggunakan NPK 1616. Ini hasilnya, tapi ini belum kita lakukan karena besok kita mau benahi recovery. Ini termasuknya tanam 3 tahun, harusnya udah besar. Ini masih tergolong kecil ya, karena batang utamanya itu belum ada sepaha ya. Sepahanya saya gitu. Dan ini juga durian apa ya, saya kurang paham juga. Pokoknya ini durian sama, nanamnya udah 3 tahun juga, udah 3 tahun penanaman. Dan besok kita akan lakukan recovery juga, pembuatan penggalian akar ya, supaya akar nggak terendam oleh tanah. Dan kita akan lakukan pemupukan. Mungkin ini perawatan dari pertama nanam sampai sekarang baru kita lakukan perawatan dengan benar, karena kita minim ilmu. Ini juga durian yang mungkin hampir sekarat ya. Tadi saya udah coba lakukan pembuatan penggalian, penggemburan tanah, cuman ini
pekerjaan saya kayaknya kurang bagus ya, karena rumputnya saya aduk-aduk nggak jelas. Jadi ini akarnya udah kita buka nih, dia keluar akar supaya dia bisa bernafas. Ya mudah-mudahan ini nanti ya, kita akan recovery dan bagus pertumbuhannya. Ya kita nggak tahu ya, karena kalau dari sisi akar bagus, masalahnya di sini tanahnya itu nyerap air banget. Tanahnya hitam seperti pasir. Kalau kita cangkul itu gembur gitu, gampang sekali. Mungkin ini ada Kang Temah bisa bantu saya untuk video. Saya mau menjelaskan ini beberapa pohon durian yang kita sedang recovery ya. Kita punya waktu 2 hari dan besok kita akan lakukan pendalaman sumur. Nanti sih mungkin pendalaman sumur ya kita 3 minggu berikutnya lah, atau sebulan lagi kita sekalian instalasi untuk saluran airnya ya, karena kita terus terang di sini pada saat kemarau tuh kesusahan air. Jadi kita akan lakukan penyiraman secara berkala, secara secara teratur dan benar. Nanti kita akan lakukan ini karena kita tanam sekitar 55 pohon, yang tersisa hanya 14, dan ada yang beberapa pohon durian yang pertumbuhannya bagus, ada yang pertumbuhannya kurang bagus ya. Karena itu sekali lagi, berkali-kali lagi malah ini kita penanganannya yang kita nggak mempunyai ilmu ya. Saya pikir dulu pada saat kami menanam durian ini ya, kita tanam habis itu udah kita tinggal gitu ya. Kita nggak tahu, minim informasi ya, karena saking semangatnya tanam, tapi setelah tanam kita perawatannya nggak saya perhatikan gitu. Jadi ya ini kesalahan dari saya sendiri sih sebenarnya. Kang Temah bisa bantu saya untuk video nih. Nih pegang handphone saya biar saya video aja. Nah oke, kita akan mengecek sekarang tambal sulam yang ke berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ini kita tambal sulam yang kelima. Ini kita tanam duri hitam ya, kita baru nanam. Ini duri hitam menggunakan planter bag, dimana saya lebih setuju menggunakan planter bag ketimbang dongkelan ya, karena saya pernah menanam durian dengan dongkelan itu pertumbuhannya kurang sempurna ya. Karena planter bag ini, begitu kita buka planter bagnya itu kelihatan akar mengelilingi si planter bag. Di dalam planter bag itu udah akarnya udah banyak sekali ya. Jadi pada saat kita pindahkan ke tanah untuk ditanam itu menurut logika saya sih ya lebih cepat untuk tumbuhnya gitu, karena dia akarnya udah ada dan bagus akarnya, akar serabut. Ini yang kelima ya. Nah sekarang kita lihat yang keenam. Nah yang keenam ini kita tanam tambal sulam yang keenam. Ini musangking. Nah ini musangking bagus banget ini pohonnya. Tadi ini baru datang. Nah ini udah ada belalang nih, baru datang nih. Udah ada belalang. Nah ini ada pohon pepaya, nanti kita tebang karena kita sekarang mau fokus semuanya ke durian. Sama ada beberapa biji sih itu alpukat ya, alpukat yang ya udahlah udah terlanjur besar, jadi kita mau tebang mesti kita pilih-pilih. Ini yang keenam ya. Iya. Yang keenam. Nah ini kita tadi kita tadi habis melakukan penggemburan pohon akar ya bawah. Ini kita tadi kita gemburkan, terus tadi kita lakukan pruning juga nih di pohon durian. Ini bawor kayaknya, saya nggak terlalu hafal tapi ya ini bawor.
tadi kita lakukan pruning, ada batang yang lumayan besar itu ke kanan nih sampai sebesar ini. Jadi kita korban. Nih kita tadi melakukan pruning, ada batang yang ke samping dan segede ini nih. Jadi tadi saya konsultasi, informasinya harus dibuang. Karena apa? Karena kita buat mengamankan si pohon durian supaya dia lebih ke atas, dan informasinya kalau ada cabang yang 1 biji gitu di sini terlihat nanti takutnya kena angin dan dia akan patah gitu. Jadi sebelum patah kita lakukan pruning. Ini penggemburan ya, ini penggemburannya udah kita kasih pupuk NPK juga, ini udah kita kasih ya. Terus ini kita tanam lagi, ini tambal sulam lagi. Di sini ada durian apa ini? Kayaknya apa ini tadi? Kayaknya bawor ya. Bawor Kayaknya ini bawor ini. Tadi saya lupa ini. Karena maklum kita tuh petani amatur ya, apa namanya? Petani inilah asal nanam, tapi sekarang kan kita udah tahu ilmunya. Cuman kita belum bisa membedakan mana yang bawor, mana yang musangking, mana yang duri hitam, dan mana yang super tembaga gitu. Kita masih bingung. Tapi di sebelahnya ini ada pohon alpukat nih. Saya bingung nih, kalau menurut teman-teman pasti ini nggak boleh berdekatan seperti ini ya, karena kita media tanamnya itu sekitar 8 sampai 10 meter sih. Kita nggak beraturan ya, karena kan namanya kita tambal sulam dari durian yang sebelumnya mati, jadi kita nggak beraturan. Ini pun alpukat kayaknya kalah maning. Kalah ini ya, ini nanti alpukat ini bisa mati lagi, tapi ya udah biarin aja lah, karena ya siapa tahu nih nanti alpukat bisa buah. Ya udahlah, karena ini ada berdekatan ya, mungkin kita ke sebelah lagi. Ini yang ke berapa tadi ya? 7. Ini yang ke-7, tambal sulam yang ke-7. Nah ini kita tadi habis pruning dan penggemburan tanah sekalian pemupukan. Ini durian nggak tahu nih, kayaknya bawor lagi, kayak paling banyak bawor ini di sini kita nih. Udah 3 tahun, bayangin guys, nih kita 3 tahun normalnya itu nggak segini, harusnya udah berbuah harusnya. Karena ya balik lagi, ini karena perawatannya nggak maksimal, bukan nggak maksimal, kita tanam ya habis itu kita ya diurusin, tapi saya nggak terlalu fokus, balik lagi nih, nggak terlalu fokus untuk miara durian karena mungkin sibuk ya. Saya pikir ya kita tanam langsung hidup, ternyata nggak begitu. Ini kita pembongkaran akar ya, supaya akarnya terlihat, dia biar bisa nafas. Katanya sih ya tekniknya seperti ini. Kalau saya lihat dari videonya Pak Agus Widodo, ini Pak Agus Widodo, dari YouTube-nya Pak Agus Widodo, saya banyak belajar mengenai cara perawatan, cara penanaman, dan cara pemupukan. Nah, nih tadi seperti ini guys nih. Nah, yang ini udah lumayan bagus nih. Yang ini mungkin gimana ya menurut teman-teman, ini pohon 3 tahun segini menurut teman-teman gimana ya? Udah mungkin ini pada saat kemarau nggak disiram ini. Pada saat kemarau. Nah, ini karena kita nggak tahu ya. Saya pikir hidup-hidup aja gitu. Tapi ini karena nggak, mungkin kalau ini disiram, dirawat dengan baik, dia akan tumbuh sempurna gitu. Ini harusnya sih tumbuh sempurna, tapi nggak apa-apa. Ini juga udah bagus banget, alhamdulillah bisa sebagus ini. Ya ini bersyukur banget ya. Nah, kita sekarang melihat yang paling parah nih, parah. ini yang paling parah nih di sini nih. Kita lihat ini penanaman durian bawor nih, hidup enggan mati nggak mau. Semaput. Iya, ini hidup enggan mati nggak mau. Tapi alhamdulillah nih, lihat ada hampir mau mati guys nih, hampir mau mati. Tapi nanti kita akan lakukan recovery lagi. Mudah-mudahan
dari recovery ini bisa bagus, karena kalau saya lihat ini terubusnya itu udah mulai bagus sih ini. Cuman ini nih ada sedikit batang yang mati ini, tapi ini lama-lama nanti juga akan tertutup informasinya sih, nanti lama-lama kayak akan tertutup. Tadi saya pruning juga nih tertutup. Mudah-mudahan ini bisa bagus, bisa pulih, tapi kita jaga-jaga. Kita lakukan penanaman yang ini bukan yang ke-8, yang ke-8 di sana. Kita takutnya nih pohon durian yang ini mati, jadi kita tambal sulam dengan yang ini nih. Aduh, ini banyak semut udah. Nanti kita lakukan pembersihan. Ini yang ke-9 ya, itu 8 di sebelah sana. Ini kita penggantian ya, tapi ada jaraknya kisaran 3 meteran ini. Kenapa? Karena kita takut pohon yang ini mati, tidak bisa berkembang, makanya kita ganti dengan yang baru. Nanti kita akan lakukan perbaikan. Nah, nanti nggak tahu nih kalau ini mati ya, kita udah ada penggantinya nih yang baru nih, yang ke-9. Nah, ini yang ke-8. Nah, di sini ada pohon besar guys. Pohon ini nanti kita akan tebang, karena nanti di sini hanya fokus untuk durian. Ini kita akan tebang nih. Nah, ini yang ke-8 tadi ya. Ini yang ke-8, penanaman durian yang ke-8. Ini musangking. Ya. Ini musangking. Nah, yang ini yang ke-9. Nah, ini kita yang ke-9. Aduh, ini petani amatur ya, mudah-mudahan harapannya nanti pada saat kita udah besar, pohonnya sudah bisa berbuah, dan nanti ini akan intensif sekali nih. Ini yang ke-9 ya, ke-10. Ini kita tanam musangking. Ini yang ke-10. Ini kita yang 10, tambal sulam yang ke-10. Karena sekarang kita kurangi dari populasi yang ada. Dulu terlalu padat, nah kita sekarang kurangi karena biar aturannya bisa bagus ya. Pada saat nanti pohon ini besar, insya Allah nggak ketemu dengan yang pohon sampingnya ya. Mudah-mudahan. Ini yang ke-10 dan yang ini yang ke-11. Ini yang ke-11 juga berdampingan. Ini di samping lagi. Ini di sebelahnya ada pohon alpukat nih. Ini pohon alpukat juga sama nih. Udah 3 tahun lebih ini pohon alpukat ya. 3 tahun lebih, dia pohonnya segini aja. Ya karena memang kita nggak rawat sengaja itu. Karena kita lebih fokus ke durian, tapi di sini duriannya waktu itu pada mati nih. Ya ini kita gantinya nih. Mudah-mudahan hidup ya musangking. Nah, ini yang pete. Nah, pete ini itu yang ke-11. Ini yang ke-12 nih. Ini yang ke-12. Kita nanam yang ke-12. Nanti ini pohon pisang kita buang. Nah, ini pohon pisang nanti kita buang nih. Ini kita rawat diganti dengan durian musangking. Ini duri hitam. Yang ini duri hitam. Nah, ini pisang nanti kita buang. Nah, ini alpukat nih. Alpukat ini kita udah berbuah nih. Udah berbuah tapi sedikit ya buahnya. Nih, buah pertama ini. Ini ada alpukat. Sebenarnya ini ada 2 batang alpukat ini. Nanti akan kita pruning aja kali ya, jadi 1 batang ya. Yang nanti kita buang 1. Nah, ini durian musangking nih. Ini kita akan lakukan recovery lagi besok. Kita akan buka supaya akarnya masuk, kelihatan akarnya. Nanti kita akan lebarkan dan kita akan lakukan pemupukan. Ini salah satu durian. Ini udah 3 tahun ini umurnya. Tapi masih tetap segini. Udah 3 tahun. Nah, yang ini nih, kita yang ke-13. Terakhir. Ini terakhir kita tanam duri hitam juga. Kita tanam duri hitam, mudah-mudahan ini bisa hidup dari tambal sulam. Ya, itu video dari saya. Terima kasih, tetap semangat para petani durian. Kita di sini
kita tanam durian, menyumbang oksigen, dan kita menghasilkan buahnya. Ya mudah-mudahan ini amal untuk kehidupan bermasyarakat ya, karena kita nanam pohon, kita dapat oksigen dari pohon durian dan kita menikmati hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh.